Meluapkan kebahagiaan yang seolah tidak ada habisnya, pasangan Luna Maya dan Maxim Bottier yang telah resmi menjadi suami istri melalui akad nikah pada Rabu 7 Mei 2025 menggelar resepsi kedua pada Kamis 8 Mei 2025. Menariknya, resepsi ini pun mengusung tema internasional dengan konsep outdoor. Acara ini pun dihadiri oleh keluarga besar dari kedua mempelai serta para sahabat terdekat mereka. Di momen inilah Luna dan Maxim mengungkapkan janji pernikahan mereka secara langsung di hadapan para tamu undangan. Maxim pun berjanji akan selalu mencintai, menemani, dan juga menjaga Luna Maya di dalam segala keadaan. Ia pun menyebut Luna sebagai sosok yang sangat spesial dalam hidupnya. Sementara itu, Luna pun sambil menyapa Maxim dengan sebutan suamiku tersayang, juga mengungkapkan rasa syukurnya yang begitu mendalam karena dicintai dengan tulus oleh Maxim. Dalam janji yang disampaikannya, Luna pun menyebutkan hanya Maximlah yang mampu untuk menerima kekurangannya di saat banyak orang pun meragukan bahwa ia pun akan menemukan cinta sejatinya. Namun justru di titik itulah Maxim pun hadir sebagai sosok pangeran yang membawa cinta dan juga harapan baru bagi Luna Maya. Perjalanan cinta mereka yang terbilang singkat itu mungkin memang sudah digariskan oleh sang halik. Pasalnya, Luna dan Maxim adalah alumni dari sekolah yang sama di Denpasar, Bali. Tim Intens Investigasi pun secara eksklusif berhasil mengunjungi alma mater keduanya dan bertemu langsung dengan guru-guru yang pernah mengajar mereka. Lantas, seperti apakah sosok Luna dan juga Maxim di mata para guru semasa sekolah? Dan seperti apa pula kelas mereka dulu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Resmi menyandang status sebagai suami istri setelah mengucapkan janji suci ijab kabul yang digelar pada Rabu 7 Mei 2025. Pasangan Luna Maya dan Maxim Bottier menggelar 2 kali acara resepsi. Pada resepsi kedua yang berlangsung pada Kamis 8 Mei 2025, Luna dan Maxim pun kembali menggelar perayaan mewah dan juga meriah. Mengusung tema internasional dengan konsep outdoor, acara ini pun dihadiri keluarga serta para sahabat dekat mereka. Ditemani dengan pemandangan senja yang begitu indah merona, Maxim pun tampil gagah mengenakan jas putih saat memasuki area pelaminan. Tak lama kemudian, Luna Maya pun menyusul dengan balutan gaun putih dan juga veil yang anggun. Sambil menggenggam buket bunga, ia pun didampingi sang kakak, yaitu Tipi Jabrik yang mengenakan jas hitam. Kehadiran Luna di pelaminan disambut begitu hangat dengan penuh haru oleh para undangan. Keduanya pun berdiri berhadapan dengan latar alam Ubud yang begitu khas dan juga panorama matahari yang terbenam sehingga menambah suasana romantis pada sore itu. Di hadapan Luna dan para tamu undangan, Maxim membacakan janji pernikahannya. Dan seperti inilah janji suci yang diucapkannya. Aku merindukanmu sayang. Aku akan selalu peduli dan melindungi kamu untuk selamanya. Aku akan menjagamu dan engkau akan dan selalu menjadi sosok yang spesial dalam hidupku. Setelah Maxim mengucapkan janji pernikahannya, Luna Maya pun membalas dengan suara bergetar dan menyebut nama Maxim Bottier dengan penuh kasih, "Dear my husband." Dalam ungkapannya yang begitu tulus, Luna pun menceritakan awal pertemuan mereka pada bulan Desember 2022. Sebuah momen yang menjadi awal dari perjalanan cinta mereka. Seperti inilah ungkapan Luna Maya kepada Maxim yang disaksikan para tamu undangan. Suamiku tersayang, siapa yang akan menyangka ketika kita memulainya dengan canda tahun 2022,
membawa kita pada momen spesial ini. Saya, Luna Maya, berdiri di sisimu. Saat ini berjanji sesuai kehendak Tuhan. Saya akan selalu setia sepanjang hidup kita. Saya berdoa kita akan selalu bersama setiap waktu untuk selalu menjaga satu sama lain dan selalu saling merangkul dalam setiap fase kehidupan kita. Hanya kamu orang dengan hati yang besar dan terkuat yang mau menerima kekuranganku. Banyak orang yang bilang aku tidak akan menemukan orang yang benar-benar mencintaiku. Tapi aku coba bertahan hingga kamu menemukanku. Ucap Luna Maya dengan berurai air mata haru dan juga bahagia. Momen sakral ini pun ditutup dengan sangat romantis. Lewat pelukan dan ciuman dari Maxim dan juga Luna. And always, look, I will care for you and I will protect you for all time. I will protect you and you will and always be the most special and loved person in my life. My dearest husband. Who would thought what started as a joke and a little mischief among friends on December 7, 2022 would bring us to this very moment. I, Luna Maya, stand before you today to make a promise, one that, God willing, I will keep for the rest of our lives. I pray that we are given the time to grow old together, to witness every change in each other, and to embrace every stage of life hand in hand. Only you had the courage to stand with me, to exchange these sacred vows and to commit to lifetime together. You are the only one. You are the only man with a strong heart, strong enough to truly accept me and walk beside me. Mr. and Mrs. Boutier. So you make this your wife. Di sisi lain, kisah cinta Luna dan Maxim mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Seolah-olah takdirlah yang mempertemukan mereka. Menariknya, perjalanan hidup keduanya pun ternyata dibentuk melalui jalur pendidikan formal yang sama. Siapa sangka, sebelum resmi menjadi pasangan suami istri, Luna dan Maxim ternyata merupakan alumni dari sekolah yang sama, yakni SMA Taman Rama School Denpasar, Bali. Meski mereka pun berasal dari angkatan yang berbeda. Hal ini pun dikisahkan langsung oleh I Gede Made Sutama, guru Luna Maya semasa SMA yang kini menjabat sebagai kepala sekolah di Taman Rama School. Dalam wawancara eksklusif bersama tim Intens Investigasi saat berkunjung ke alma mater keduanya, beliau pun bahkan menunjukkan ruang kelas tempat Luna Maya belajar saat duduk di kelas sebelah. Menurutnya, pada tahun 1999 hingga tahun 2000, Luna dan teman-temannya menggunakan ruang tersebut untuk kegiatan belajar. Namun kini, gedung yang dahulu digunakan sebagai ruang kelas SMA itu telah beralih fungsi menjadi ruang pembelajaran bagi siswa tingkat SD. Sementara itu, kegiatan belajar untuk siswa SMA telah dipindahkan ke gedung baru. Tahun 2000 kita menggunakan ruangan ini, gedung ini, dan ruangan ini sebagai kelasnya untuk SMA.
Luna dulu sekolahnya belajarnya di salah satu ruangan ini. Sini di koridor di kelas ini, tapi sekarang sudah berubah. Masuk Pak, masuk. Sudah berubah. Digunakan oleh SD. Ya, karena kita sudah menempati gedung baru. Igede Made Sutama menceritakan kenangannya saat Luna Maya masih menjadi murid di sekolah tersebut. Ia pun mengingat dengan jelas ketika pertama kali Luna Maya masuk SMA Taman Rama School Denpasar pada tahun 1999 saat duduk di kelas 11 atau kelas 2 SMA. Kala itu, Igede Made Sutama menjabat sebagai wakil kepala sekolah sekaligus mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas Luna. Menurut penuturannya, pada tahun tersebut sekolah mereka pun baru memiliki satu angkatan yang terdiri dari 9 siswa. Luna Maya sendiri masuk sebagai bagian dari angkatan kedua langsung di kelas 11. Namun, Luna pun tidak menempuh pendidikan lama di sekolah itu. Ia pun hanya belajar sekitar 6 bulan karena harus pindah ke Jakarta. Saat itu, sekolah ini pun masih berada di bawah naungan nama Muhammad Gandhi School yang kemudian berubah menjadi Rama Taman School Denpasar dan akhirnya menjadi Taman Rama School Denpasar seperti yang diketahui sekarang. Seingat saya, Luna Maya datang ke sekolah ini tahun 1999 di kelas 11. Waktu itu saya masih jadi wakil kepala sekolah dan salah satu guru pengajar juga di kelas itu. Itu kami baru punya satu angkatan pertama. Luna di sini tidak terlalu lama karena harus pindah ke Jakarta kalau saya tidak salah. Sekitar 1 semester ada di SMA Taman Rama Denpasar. Sebagai guru, Igede Made Sutama juga menilai bahwa saat itu Luna pun tidak berbeda dengan siswa SMA pada umumnya. Karena jumlah siswa masih sangat sedikit, suasana belajar pun terasa lebih akrab. Menurutnya, Luna adalah pribadi yang penuh semangat, ceria, penurut terhadap guru, serta rajin dalam mengerjakan tugas. Dari sisi pergaulan, Luna pun dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dengan siapa saja. Ia pun memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya. Pada masa itu, Igede Made Sutama mengaku belum melihat tanda-tanda bahwa Luna Maya akan tumbuh menjadi sosok terkenal seperti sekarang. Namun, ia pun juga percaya bahwa setiap orang memiliki fase hidup yang akan membawanya pada potensi terbaik. Ia pun tidak menyangka bahwa Luna menyimpan sisi positif yang begitu kuat, yang kemudian membawanya meraih kesuksesan luar biasa di dunia hiburan, khususnya dalam dunia akting. Rata-rata mereka excited, kemudian periang, penurut juga dengan guru, hormat pada guru. Saat itu rajin belajar pada seusia seperti anak-anak SMA pada umumnya. Ya, jadi tidak tampak yang berlebihan juga, tidak juga dari sudut pergaulan fleksibel dan pintar bergaul. Itu saya tidak pernah menyangka. Ya, kalau akan sukses seperti ini, karena kan kita guru sifatnya kan objektif, kemudian secara umum melihat anak itu semua hal yang sama. Jadi melihat anak secara umum saja, tidak ada yang mengkhusus dari itu. Pada saat itu sih belum ya, karena kita kan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama pergaulan tuh, kita kan masih tidak sampai sejauh itu untuk melihat. Ya, tapi kita percaya bahwa langkah kehidupan seseorang itu kan berikutnya itu kan pasti ada hal yang positif. Ya, secara pribadi dan secara kelembagaan walaupun hanya sebentar, saya sebagai pernah menjadi gurunya, saya juga bangga pada anak-anak yang sukses.
Karena kita percaya bahwa jalan hidup, garis hidup, kesuksesan seseorang itu pasti berkat kerja keras mereka dan usaha mereka yang tidak pernah henti. Banggaan itu ada, kita bangga dia masih ingat dengan tanah kelahirannya. Di saat-saat momen bersejarah dalam hidupnya, tapi bersyukur kan mereka ketemunya, Tuhan mempertemukannya pada fase, pada ini yang sama, mungkin pada chemistry yang sama gitu. Mereka punya history yang sama, ya kan? Ya itulah anugerah dari Tuhan. Tangis Lunamaya pun pecah saat mengucapkan janji pernikahan di hadapan Maxim. Lantas, seperti apakah guru sekolah Maxim saat menunjukkan secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi ruang kelas saat Maxim masih SMA? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Menelusuri jejak masa sekolah Maxim Bottier di Bali, tim Intens Investigasi secara eksklusif mengunjungi SMA Taman Rama School Denpasar yang ternyata merupakan alma mater Lunamaya saat SMA. Dalam kunjungan tersebut, tim Intens Investigasi juga berkesempatan bertemu dengan sejumlah guru yang pernah mengajar Maxim dan Luna. Salah satunya adalah Mr. Suman Babu Janlahur Laksmana, guru saat Maxim masih sekolah. Suman bahkan menunjukkan ruang kelas dan tempat Maxim duduk semasa SMA. Meskipun kini telah mengalami sedikit perubahan, menurutnya suasana kelas pun masih terlihat sama seperti dulu. Ia pun juga masih ingat persis posisi tempat duduk Maxim di dalam kelas. Ini classroom Maxim waktu dia di sini. Ini sudah berubah sekarang sih sedikit, tapi kelasnya di sini dia. Tapi di sini yang dia belajar. Ya. Ya. Oh, Maxim kalau nggak salah di sini. Ya. Ya. Sini kita duduk dan ajar. Ya. Ya, ini classroom kita ya. Waktu itu ya Maxim selalu duduk sana. Ya, dan ya di sini ya, di situ ya, betul. Tak hanya dikenal dengan prestasinya, Maxim Bottier juga dikenang para guru SMA-nya sebagai siswa yang cerdas, terutama dalam bahasa asing. Ia pun fasih berbahasa Inggris dan juga Prancis, serta unggul dalam pelajaran olahraga. Mr. James, salah satu guru Maxim, masih mengingat percakapan singkat mereka saat Maxim mengungkapkan keinginannya untuk merantau ke Jakarta. Saat itu, Maxim pun menyampaikan bahwa ia ingin mendalami dunia akting dan berkarir di dunia hiburan. Para guru Maxim juga mengaku bangga dengan pencapaian mantan muridnya itu. Perjuangan yang begitu konsisten sejak remaja kini terbayar lunas dengan kesuksesannya di industri hiburan. Menurut James dan Suman, semasa sekolah, Maxim pun dikenal sebagai siswa yang menyenangkan, mudah bergaul, serta suka membantu teman-teman yang kesulitan. Kefasihannya dalam bahasa Inggris dan juga Prancis juga menjadi salah satu kelebihan yang paling diingat para guru. Inilah sosok Maxim Bottier semasa SMA dan sekolah tempat Maxim saat ia menimba ilmu di SMA Taman Rama School Denpasar, Bali. Maxim terlalu baik, anak rajin, anak mau bantu semua teman-teman di kelas. Lebih fokus untuk pelajaran sama sports juga.
Pasti saya tahu dia sukses ya. Karena dia kan waktu di sekolah juga paling aktif di semua aktivitas di sekolah ya. Ya, paling mau bantu teman-teman. Kalau kita pergi ke field trip, dia perlu mau bantu anak-anak seperti itu loh, aktif. Anaknya aktif ya, muridnya aktif banget. Baik banget. Ya ini waktu kita ke field trip ya sama sekolah, ya dia kan aktif banget di sana, bantu teman-teman yang tidak bisa naik, dia bantu semua. Iya pasti itu pasti kita yakin dia pasti sukses ya. Baik juga, baik bantu teman-teman selalu karena saya ingat saya waktu pergi sama dia bawa ke field trip, kita kan ada trekking di Bedugul. Saya masih ingat dia bantu semua teman-teman bantu mau sukses trekking. Pasti pintar dia. pintar ya. Maxim pelajaran apa pintarnya dia? He's very good at English, English, French. Inggris, French. Ke ranking kita kan punya banyak subjek kan. Kita gak bisa, tapi Inggris paling bagus. Sama sports juga paling bagus. Yes. Yeah. And French, very good. French is good also. Bahasa Prancis juga. Yes. Yeah. Basketball sama futsal. I have a memory of Maxim. I had a conversation with Maxim when he was in year 10 about will he come into year 11, and I remember very clearly him telling me that he was going to Jakarta to pursue his acting career. And at the time we were all very excited because it was just at the beginning. He was doing small things with his agent and he hadn't really had a career yet, and he made that difficult decision that he was going to, after year 10, he was going to go to Jakarta and try acting. So we are very, pleased that he has had a very successful career so far in film. Dari cerita wali kelas Maxim, lantas seperti apa tangis bahagia Luna Maya saat resmi menjadi istri Maxim Bottier? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Tangis Luna Maya pun pecah seketika saat Maxim Bottier mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan nafas. Kalimat sakral yang terlontar dari bibir Maxim pun dinyatakan sah oleh para saksi. Dan sejak saat itulah Luna pun resmi menyandang status sebagai istri Maxim Bottier. Dengan mata berkaca-kaca, Luna pun menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Hari itu, Rabu, 7 Mei 2025, menjadi momen yang terus terpatri dalam hidup mereka. Akad nikah pun digelar secara intim, hanya dihadiri oleh keluarga besar dan juga sahabat terdekat saja. Dalam suasana yang penuh hikmat dan juga penuh haru, Maxim dengan lantang mengucapkan ijab kabul, sekaligus menyebutkan mas kawin yang penuh makna, berupa logam mulia 7,5 gram dan sejumlah uang $2.025 Amerika Serikat. Angka-angka ini pun bukan tanpa alasan. 7,5 dan juga 2025 adalah simbol dari tanggal sakral mereka, yaitu 7 bulan 5 tahun 2025. Bagi Luna dan Maxim, momen ini pun bukan hanya soal tanggal dan tempat, tetapi sebuah perwujudan cinta yang juga serius dan juga tulus. Sebuah babak baru pun akhirnya mereka mulai dengan kisah yang tidak mudah, namun kini berbuah manis dalam sebuah ikatan suci.
Sekian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.